Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Para pemirsa semuanya, khususnya mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam. Kemarin kita sudah membicarakan tentang pendekatan sejarah, maka hari ini kita akan membicarakan tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Para pemirsa sekalian, setiap akhir Desember dan menjelang tahun baru, ya, kita selalu diributkan dengan perdebatan tentang ucapan selamat Natal dan perayaan tahun baru. Itu seakan-akan sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia. Terus pokoknya setiap akhir tahun dan menjelang awal tahun itu media sosial pasti ribut, ya, ramai perdebatan tentang boleh tidaknya seorang muslim mengucapkan selamat Natal dan ikut merayakan tahun baru. Perlu diketahui, ya, bahwa untuk menguraikan masalah ini kita tidak hanya butuh pendekatan normatif saja. Kalau kita hanya menggunakan pendekatan tekstual, pendekatan ajaran agama, ya, maka yang ada nanti akan kaku, ya. Maka kita butuh pendekatan lain, ya, yaitu pendekatan sosiologis. Nah, hubungan baik, ya, menjaga hubungan sosial persaudaraan dengan sesama warga negara, bahkan sesama manusia, itu dianjurkan oleh agama. Itu clear, ya. Agama menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk menjaga hubungan sosial, hubungan baik dengan sesama warga negara dan sesama manusia. Dalam konsep NU kita mengenal konsep ukhuwah. Ada ukhuwah nahbiyah, yaitu ukhuwah sesama warga Nahdliyin. Kemudian ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antara sesama muslim. Kemudian di atasnya lagi ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah antar warga negara. Kemudian ada ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan dengan sesama manusia. Nah, itu jelas, ya. Itu artinya bahwa kita sebagai manusia punya kewajiban untuk menjaga tali persaudaraan di semua level. Baik level yang paling kecil, yaitu sebagai warga Nahdliyin, sebagai umat Islam, sebagai warga negara, dan sebagai manusia. Nah, jadi soal hubungan baik, ya, menjaga persaudaraan dengan manusia itu saya kira sudah clear dari ajaran agama. Nah, maka mengucapkan selamat, ya, kepada orang lain itu merupakan wujud simpati kita. Wujud simpati kita kepada saudara-saudara, kepada teman-teman yang sedang berbahagia. Jadi mengucapkan selamat atau berbagi kebahagiaan dengan orang lain, ya, baik dengan yang sesama muslim atau non muslim, ya, itu adalah bagian dari simpati kita kepada mereka. Dan itu merupakan salah satu cara bagi kita, ya, bagi manusia dimanapun itu, untuk menjaga hubungan baik, dengan memberikan ucapan selamat, ya, ketika mereka berbahagia, atau mengucapkan duka cita ketika mereka sedang berduka. Ini bagian dari solidaritas kita, bagian dari simpati kita kepada orang lain, dan ini berguna untuk mempererat tali persaudaraan, menjaga hubungan baik. Itu dari sisi sosiologis.
Nah, lalu masalahnya timbul, ya, apakah mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim itu apakah merusak akidah atau tidak? Nah, disinilah timbul permasalahan yang selalu diperdebatkan. Apakah mengucapkan selamat kepada non muslim itu termasuk bidang akidah, ataukah itu termasuk bagian dari sosiologis, bagian dari hubungan sosial? Nah, ini yang menjadi perdebatan. Kalau secara sosiologis jelas clear, ya, bahwa kita memang semua manusia ini diminta untuk diajarkan untuk menjaga hubungan sosial. Salah satunya dengan bersimpati, bersolidaritas. Nah, yang menjadi perdebatan dalam agama kita, ya, di antara para ulama, apakah itu merusak akidah atau tidak? Nah, para ulama kontemporer ini berbeda pendapat. Ya. Nanti kamu nilai sendiri. Ya. Kamu nilai sendiri mana yang bisa diikuti atau tidak. Kubu ulama yang pertama, ya, adalah mereka yang mengatakan bahwa ucapan selamat hari raya kepada non muslim itu bagian dari akidah, dan itu bisa merusak akidah karena mengucapkan selamat itu disamakan dengan mengakui keyakinan mereka. Orang-orang atau ulama-ulama yang berpendapat seperti ini, ya, rata-rata adalah ulama-ulama konservatif. Ya. Contohnya misalnya Mufti Arab Saudi, Syekh Al-Utsaimin, atau Syekh Al-Fauzan, atau Syekh Al-Syekh. Mereka ini, para ulama-ulama tersebut, merujuk kepada pandangannya Ibnu Taimiyah, bahwa mengucapkan selamat kepada non muslim, ya, mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim, ini membahayakan akidah karena dianggap mengakui keyakinan mereka. Ya. Karena itu mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan karena merusak akidah. Ya, barang siapa mengucapkan selamat kepada non muslim, ya, dia bisa kafir, ya, ancamannya bisa kafir. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas, ya, pendapat mayoritas para ulama kontemporer, ya, terutama ulama-ulama yang wasat, ya, ulama-ulama yang moderat, ini membolehkan. Contohnya siapa? Ya, misalnya Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thoyyib. Ya, bahkan beliau setiap tahun, ya, setiap perayaan Natal, beliau ini datang ke rumah pendeta-pendeta besar yang ada di Mesir untuk mengucapkan selamat Natal. Ya, kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi misalnya, itu juga membolehkan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga membolehkan. Itu ulama-ulama internasional. Di Indonesia yang membolehkan misalnya Profesor Quraish Shihab. Ya, beliau bahkan mengatakan perdebatan tentang haram tidaknya mengucapkan selamat Natal itu hanya beliau jumpai di Indonesia. Di Mesir, ketika beliau kuliah di Mesir, itu orang sana biasa, ya, mengucapkan selamat Natal itu biasa, tidak diperdebatkan seperti di Indonesia sampai berbusa-busa, berdarah-darah begitu. Nah, PBNU misalnya, kemudian PP Muhammadiyah misalnya, juga membolehkan. Bahkan PBNU melalui website resminya, kemudian Muhammadiyah juga, ini memberikan selamat hari Natal kepada umat Kristiani di Indonesia. Alasannya mengapa? Ya, alasannya karena ucapan selamat, ya, atau tahniah kepada non muslim itu bagian dari
solidaritas sesama warga bangsa. Nah, bagian dari upaya untuk menjaga hubungan baik, hubungan sosial dengan sesama umat manusia, sesama warga negara meskipun berbeda agama. Jadi tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak merupakan bagian dari akidah, sehingga hanya dengan mengucapkan selamat Natal misalnya itu tidak otomatis kita menjadi kafir, ya, karena untuk menjadi kafir itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan. Maka ketika kita hanya mengucapkan saja dan kita masih tetap dengan akidah kita sebagai muslim, itu tidak masalah, ya orang-orang sering bilang, ya, apakah kalau ada orang makan makanan yang mereka suka, misalnya ada orang dia suka makan bakso, ya, tapi kamu tidak suka makan bakso, ya karena kamu menghargai orang itu, maka kemudian kamu mengucapkan selamat makan, ya, apakah itu lantas kemudian kamu ikut makan bakso atau kamu setuju bahwa bakso itu enak, ya? Kan tidak, ya. Itu hanya bagian dari kita, bagian dari cara kita untuk menghormati orang lain, ya, menghormati keyakinan mereka, menghormati pilihan hidup mereka, ya seperti itu, ya. Ya misalnya kamu memberikan ucapan selamat menikah kepada teman kamu yang menikah, ya meskipun kamu tidak setuju pernikahan itu, ya karena misalnya bojone elek orang macem, terus kamu nggak setuju, ya karena jomplang misalnya begitu, mau ngayu kok untuk mau lanang elek gitu, orang macem, nah, orang setuju kamu sebagai temannya begitu. Lantas apakah kamu tidak mengucapkan selamat? Ya tetap saja kamu harus mengucapkan selamat, ya, karena itu bagian dari penghargaan kita kepada orang lain. Nah, itu alasan para ulama yang membolehkan. Nah selain itu ucapan selamat Natal ini juga bagian dari penghormatan kita kepada salah satu nabi, yaitu Nabi Isa, ya, dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat yang mengatakan, ya, dan keselamatan kepadaku, ya, kepada Nabi Isa dalam Al-Quran itu ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan kelak. Nah ayat ini kemudian ya menjadi penguat bahwa mengucapkan selamat Natal itu sebenarnya adalah penghormatan kepada Nabi Isa, begitu. Jadi tidak ada salahnya misalnya seorang muslim demi menjaga persaudaraan, menjaga hubungan sosial dengan non muslim itu ikut mengucapkan selamat ketika mereka merayakan hari raya. Nah inilah pentingnya bagi kita untuk mengkaji aspek-aspek sosiologi dalam setiap ajaran agama, ya. Sehingga kita tidak sempit dalam memandang ajaran agama itu, ya tidak menjadi kaku karena kita punya sudut pandang yang lain, ya. Pandangan kita luas. Itu misalnya tentang perayaan tentang mengucapkan selamat hari Natal. Nah ini coba kita tunggu lagi, ya nanti di awal tahun baru, ya di awal tahun apakah masih juga ramai perdebatan tentang perayaan tahun baru, karena biasanya pasti ramai itu orang yang merayakan tahun baru itu dianggap tasyabuh atau menyerupai orang kafir, karena tradisi merayakan tahun baru itu tradisi Kristen, ya, awalnya tradisi Kristen, maka ketika kita ikut merayakan tahun baru itu dianggap mengikuti tradisi Kristen. Apakah benar begitu? Nah, ini juga perlu kita
dalami dengan menggunakan kacamata sosiologi. Ya. Memang ya perayaan tahun baru itu awalnya berasal dari tradisi Kristen. Ya karena tahun Masehi itu adalah tahun yang diciptakan oleh Kaisar Romawi. Ya. Bulan-bulan di tahun Masehi itu adalah bulan-bulan yang diambil dari nama-nama Kaisar Romawi. Ya. Itu berkembang dari tradisi Kristen. Makanya disebut sebagai tahun Masehi karena diambil dari kelahiran Nabi Isa, kelahiran Yesus. Nah, itu betul ya. Jadi memang betul bahwa perayaan tahun baru Masehi ya, itu memang bermula dari tradisi Kristen, tradisi gereja. Nah, akan tetapi, nah ini yang perlu diketahui, adanya globalisasi. Nah, ini salah satu teori sosiologi. Adanya globalisasi itu kemudian menjadikan tradisi ini itu mengglobal. Itu mengglobal. Adanya teknologi, kemudian komunikasi yang tanpa batas ya, dari berbagai penjuru dunia ya. Nah, itulah globalisasi. Jadi globalisasi itu menggambarkan sebuah dunia yang tak terbatas ya. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas geografis ya. Tidak ada batas-batas sosial. Jadi seakan-akan masyarakat dunia itu menjadi satu. Dengan adanya globalisasi ini kemudian tradisi-tradisi di berbagai belahan dunia ini kemudian berdialektika dengan tradisi masyarakat lain ya. Misalnya itu tradisi tahun baru yang awalnya adalah tradisi Kristen itu kemudian menjalar ke berbagai daerah dan sekarang sudah menjadi tradisi global ya. Buktinya apa? Kamu lihat saja ya, semua negara ya, di dunia ya, bahkan negara muslim sekalipun, Uni Emirat Arab misalnya, Qatar misalnya, itu setiap tahun baru ya, mereka juga merayakan dengan kembang api ya, dengan rame-rame dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi tradisi dunia. Nah, sehingga ketika tradisi yang awalnya adalah tradisi gereja kemudian sudah mengglobal ya, maka itu tidak bisa dikatakan lagi sebagai tradisi gereja. Identitas tradisi itu ya, yang melekat pada gereja itu sudah hilang karena sudah menjadi tradisi semua orang ya, tradisi seluruh dunia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa tradisi tahun baru itu tradisi Kristen, itu sekarang ya, itu sudah tidak tepat lagi. Ya contohnya gampang sekali ya. Dasi, kemudian celana, ya kemudian pramuka, ya, itu adalah hal-hal baru yang dibawa oleh Belanda ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Ya, karena itu adalah identitas Belanda, identitas penjajah, maka ulama-ulama kita di masa penjajahan itu melarang umat Islam memakai dasi, memakai jas, memakai celana, melarang pramuka. Ya, bahkan di madrasah saya dulu itu sampai tahun 90-an itu masih melarang pramuka. Ya, karena dianggap mengikuti penjajah, karena itu identitas penjajah. Ya. Akan tetapi kemudian ya, ketika penjajah itu sudah mengangkat kaki dari negara kita lihat bagaimana kiai-kiai kita sekarang. Ya, mereka berdasi, mereka berjas, mereka pakai celana. Ya, pramuka juga ada di berbagai sekolah ya, di madrasah. Bahkan Muhammadiyah itu punya pramuka sendiri ya, Hizbul Waton itu. Nah, itu menandakan bahwa atribut-atribut itu ya,
dasi, jas, celana itu tidak lagi menjadi atribut penjajah. Itu sudah menjadi atribut global. Karena semua orang di dunia sekarang sudah biasa pakai jas, pakai dasi. Sehingga itu tidak lagi menjadi ciri Belanda, ciri penjajah. Ya, makanya sekarang kiai pakai jas, pakai dasi, pakai celana ya biasa saja, tidak kemudian diharam-haramkan. Nah, itulah mengapa perlu kita menggunakan kacamata sosiologi dalam memandang semua ajaran agama. Karena dengan mengetahui sisi-sisi sosialnya, mengetahui aspek-aspek kemanusiaannya, kita akan mengetahui bagaimana ajaran itu ada, bagaimana ajaran itu disyariatkan. Fatwa haram mengucapkan Natal, kemudian adanya fatwa tasyabuh dengan orang kafir dalam perayaan perayaan tahun baru, ya, itu perlu kita kaji secara sosiologis sehingga kita tidak kaget, ya, tidak kaku dalam melihat berbagai permasalahan yang ada di dunia ini. Nah, kalau Anda bagaimana, Pak? Kalau masalah mengucapkan Natal, saya sendiri meskipun punya relasi dengan orang Kristen, punya teman Kristen, tetapi saya tidak begitu akrab. Ya. Jadi saya ya tidak mengucapkan Selamat Natal. Ya. Tidak rutin maksudnya. Tahun lalu saya ucapkan Selamat Natal, tapi tahun ini saya lupa. Tidak masalah, tidak masalah. Kalau kalian memang punya teman, saudara, relasi yang non-muslim ketika mereka merayakan hari raya, silakan itu ucapkan selamat bagi mereka, tidak masalah. Ya, tapi kalau memang kamu tidak punya, ya tidak usah. Mau mengucapkan selamat kepada siapa? Kalau tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya relasi yang non-muslim, jadi tidak perlu. Tapi kalau memang punya, ya kita menghormati mereka, karena biasanya non muslim pun kalau kita merayakan hari raya Idul Fitri mereka juga mengucapkan gitu ya. Saya kira itu untuk pengantar kuliah hari ini ya. Silakan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.